Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita patut untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang sedang terjadi, sampai saat ini kita masih dalam keadaan tubuh yang sehat dan dapat beribadah secara online. Kita percaya bahwa ini adalah bukti nyata kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri dan kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari jemaat sekalian, kita naikkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan sebagai korban syukur kita yang harum dan yang berkenan kepadanya. Karena Dialah Tuhan Allah yang selalu menolong dan memelihara kehidupan setiap kita. Kita pujikan, ku naikkan korban syukurku. Ku tersyukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi Dia, yang terbaik bagimu. Ku korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada hari ini. Terambil dari kitab Mazmur nomor 103 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Saya persilakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Pada kesempatan ini, marilah kita kembali mengingat keberadaan hidup kita masing-masing. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang terjadi, bukankah kita ini masih sering kali mendukakan hati Tuhan? Baik itu lewat pikiran kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita secara nyata. Mumpung kita masih diberi waktu, kita masih ada kesempatan hari ini, marilah kita membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa kita, dan kita bertobat dengan kesungguhan hati kita. PPR Coklat nomor 76, selamatkanlah waktumu, akan mengantar kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Selamatkanlah waktumu. Detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup. Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang baik, namun seringkali kami justru melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami selalu merasa lebih benar
dan lebih baik dibandingkan orang lain. Hati kami sering egois, keras dan bebal, tidak mau mendengar dan tidak mau taat kepada firman-Mu. Saat ini kami sadar jika kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu, dan kami sadar kami memerlukan pengampunan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami terus-menerus menjadi baru, supaya makin hari makin hidup seturut dengan kehendak-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang dengan tulus hati mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah kita yang sudah diampuni dosanya. Mari mulai hari ini, di tengah-tengah kesulitan hidup ini, kita tersadar kita memerlukan Tuhan. Kita tersadar sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus terus berproses, makin hari makin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Di dalam kitab Mazmur nomor 46 ayat yang kedua, Raja Daud berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti hari-hari ini, kita sebagai manusia biasa pasti sering diliputi rasa tertekan di dalam jiwa kita, rasa takut dan khawatir, baik itu tentang kesehatan kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, dan masih banyak hal-hal yang lain yang membebani pikiran kita. Tetapi firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi mengingatkan kita agar kita tetap berharap kepada Allah, sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita yang pasti, dan sebagai penolong dalam kesesakan, Allah itu sudah sangat terbukti untuk dapat kita andalkan. Kita naikkan pujian Jangan Menyerah sebagai ungkapan komitmen kita dan doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau menjalani masa-masa yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia
berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat, di sepanjang abad dan zaman. Hendaklah setiap kita yang percaya, kita mengikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Syukur kembali kami panjatkan kepadamu, ya Allah, atas hari yang baru Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Terlebih bersama jemaat-Mu, kami dapat beribadah kepada Tuhan secara online dalam keadaan kami yang sehat. Saat ini kami bersatu hati Tuhan menaikkan doa syafaat kami. Kami sadar dalam kemanusiaan kami, jiwa kami sering merasa tertekan, takut dan khawatir, baik tentang kesehatan kami, pekerjaan kami, maupun ekonomi kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali kurang percaya kepadamu. Berikan kami kekuatan-Mu, tuntunan-Mu, dan pertolongan-Mu yang perkasa, supaya kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan, melewati masa-masa yang sulit ini. Dan terlebih, jadikan kami alat kasih-Mu Tuhan, untuk kami lebih mengasihi, dan kami dapat melayani sesama kami dalam tindakan yang nyata, yang dapat kami lakukan di sekitar kami, dalam hidup kami sehari-hari. Supaya hidup kami ini dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, lingkungan kami, bahkan negara kami. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi negeri kami. Pakailah presiden kami beserta seluruh menteri dan jajarannya, dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah, agar dengan pertolongan-Mu mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menekan penyebaran virus COVID-19 secara efektif di negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertular virus ini. Tuhan yang memakai, Tuhan yang melindungi kesehatan para dokter dan tim medis untuk dapat menjalankan tugas menolong dan mengobati mereka yang sakit. Pakailah juga Tuhan para anggota TNI Polri untuk dapat menjaga keamanan dan stabilitas nasional di negara kami pada masa-masa sulit ini. Biarlah setiap kami Tuhan dapat melewati masa-masa sulit ini
bersama dengan Tuhan. Kami satukan doa syafaat ini dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa. Amin. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Erin Jessica, dengan tema berkat di balik nyanyian. Kita percaya bahwa di dalam puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Allah dengan hati yang tulus adalah sangat besar kuasanya. Sebab Tuhan Allah sendiri yang bertahta atas puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Kuasa Tuhan akan dicurahkan untuk meneguhkan dan bahkan menolong setiap kita yang setia mencari wajahnya. PPR Coklat nomor 37. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja mengantar kita masuk dalam pendengaran akan firman Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajarku memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajarku memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kepada hambanya kami persilahkan mengambil waktu dan tempat. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebarang sedetik pun. Biarlah kami boleh terus merasakan dan mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan, dan membalasnya dengan seluruh hidup kami. Berbicaralah melalui firman Tuhan hari ini. Kami siap untuk mendengar dan siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru berdoa. Amin. Mari kita akan baca Alkitab kita. Kita akan membuka yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26 saja. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 26.
ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Satu ayat lagi saya bacakan dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-19b. Firman Tuhan berbunyi, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema tentang berkat di balik nyanyian. Saudara, pada saat seseorang itu menyanyi, hal itu sama dengan berdoa. Karena kita berkomunikasi, yaitu dengan Allah, dan sekaligus kita mengakui kebesaran kuasa-Nya. Penyembahan dan pujian itu adalah bentuk doa yang saya katakan paling murni. Kenapa? Karena keduanya memfokuskan pikiran dan jiwa kita sepenuhnya, bukan kepada diri kita sendiri, namun kepada Dia yang kita puji-puja atau ungkapkan, yaitu di dalam doa dengan kata-kata yang keluar, yaitu dari hati kita. Itulah sebabnya seorang pengkhotbah berkata demikian, doa itu akan membuat orang berhenti berdosa. Tetapi sebaliknya, dosa itu membuat orang berhenti berdoa. Saudara, saya pikir benar juga. Ya, peranan S di sini gampang untuk mengingatkan kita. Doa, D-O-A, kalau ditambahi S jadi dosa. Tetapi dosa kalau kehilangan huruf S jadi doa. Jadi benar, dengan tekun berdoa, maka dikatakan kita tidak akan berbuat dosa. Tetapi orang berdosa itu akan takut, bukan cuma takut, dia akan malas, enggan, dan gak mau untuk berdoa. Saudara, ada lagu di PPR, puji-pujian rohani kita, nyanyinya begini. Tekun berdoa, Tuhan dekat. Tekun berdoa, Tuhan dengar. Tuhan tepati janjinya. Tekun berdoa, Tuhan jawab. Saudara, ketika kita tekun berdoa, luar biasa. Tuhan bersama kita, Tuhan mendengar kita, bahkan amat dekat, yaitu dengan kita. Karena itu saudara, menyanyikan lagu pujian itu adalah doa.
Doa yang kita ungkapkan kepadanya dari relung hati kita yang paling dalam. Jadi saudara, dengan bernyanyi berarti kita mengkomunikasikan kerinduan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepadanya, dan menyambut hadiratnya turun, yaitu di dalam diri kita. Itulah sebabnya saudara, pujian dan penyembahan saya katakan sangat-sangat penting. Kenapa? Karena itu untuk memelihara pikiran kita dengan sehat. Kenapa saya katakan demikian? Karena iblis itu rajin banget. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan selalu berusaha menyusup, menggoda kita untuk berbuat kesalahan. Namun pada saat kita menaikkan pujian, yaitu kepada Allah, saya berani pastikan iblis bahkan suaranya akan kabur dan bahkan akan lenyap. Karena pujian dan penyembahan, saya sekali lagi tekankan, menjernihkan pikiran dan membuat kita mampu bahkan konsen, bahkan tenang dengan mendengarkan suara Allah, bisa berbicara secara langsung yaitu ke hati kita. Jadi dengan kata lain saudara, pujian kepada Allah itu dapat melepaskan kita dari pikiran-pikiran sedih, dari pikiran-pikiran negatif, seperti contohnya Daud. Daud pernah memohon kepada Allah, yaitu di dalam Mazmur 142 ayat yang 8. Dia berkata, keluarkan aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Bukan karena Daud berada di dalam penjara endak. Dia berada di dalam kesesakan, dalam masalah yang luar biasa. Itu sebabnya dia katakan, keluarkan aku supaya aku bisa memuji namamu. Saudara, ketika pikiran kita benar-benar sudah cupet, sudah tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita nyanyikan, saya pribadi biasanya hanya bisa bernyanyi lagu Haleluya 12 kali. Saudara, lagu Haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya, haleluya 12 kali. Hanya itu yang bisa nyanyikan. Haleluya, pujilah Tuhan artinya. Dan itu membuat saya pun siap untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, untuk masuk ke dalam rumah atau masuk sebuah ruangan, maka kita perlu pintu. Kalau pintu terbuka, kita pun bisa masuk begitu saja. Tapi akan sulit kalau pintu dalam keadaan tertutup rapat, apalagi terkunci. Nah, demikian pula dengan hati, saudara. Hati ataupun pikiran kita itu juga memiliki pintu. Nah, pintu hati inilah yang perlu kita jaga dengan segala kewaspadaan. Itu sebabnya Amsal 4:23 berkata, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita perlu menjaga pintu hati? Kita perlu jaga pintu hati supaya iblis tidak mendapat, saya sekali lagi katakan, kesempatan untuk masuk, menyusup, menguasai hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 27 selalu berkata, jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Yaitu ketika ada celah di pintu hati kita. Celah di daun pintu ini terjadi ketika apa? Ketika kita menyimpan pikiran-pikiran negatif, menyimpan kemarahan, kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, dan hal-hal semacam itu. Saudara, konflik hati kalau nggak dibereskan, nggak dibuang, pasti akan dengan mudah disusupi, dikipasi, sehingga iblis akan mencurinya, akan membunuhnya, akan membinasakannya. Bukankah itu dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10? Kita bisa melihat salah satu contoh, yaitu Raja Saul. Raja Saul sebenarnya raja yang hebat,
raja yang perkasa, raja yang gagah, raja yang kuat. Tetapi ketika dia tidak jaga hati, yaitu muncul iri hati, saya katakan wesien daulo, ya, berbahaya sekali. Maka dikatakan saat itu timbul pikiran negatif dan rencana-rencana jahat terhadap Daud. Padahal siapa Daud? Daud orang yang paling dekat dengan dia. Daud selalu ada dengan dia. Daud selalu memainkan kecapi, menghibur dan menjadi penghibur dia. Tetapi ketika iri hati muncul, akhirnya dia uber-uber bahkan mau membunuh Daud, orang yang menjadi kebanggaannya. Ini semua terjadi gara-gara apa? Yaitu gara-gara iri hati mulai menyusup. Saudaraku yang terkasih, musuh itu tidak akan pernah bisa menguasai kota selama pintu gerbang tetap tertutup rapat. Nah, itulah sebabnya di setiap pintu gerbang itu selalu ada yaitu penjaganya. Kalau penjaga waspada, musuh pun tidak akan bisa masuk. Tapi kalau penjaganya lengah, musuh bisa mendapatkan celah untuk masuk. Nah, sekali musuh masuk, habis sudah apa yang ada di dalam kota. Nah, saudara, iblis itu akan berusaha masuk ke dalam hati atau pikiran kita. Karena itu jagalah pintu hati kita, supaya iblis tidak beroleh kesempatan. Itulah sebabnya saudara, ketika kita menaikkan pujian kepada Allah, kita nyanyi, mengungkapkan kepedihan hati kita kepadanya, kegalauan kita kepadanya, maka Ia pun akan mengangkat hati kita lebih tinggi dari kepedihan itu. Sehingga pikiran dan emosi negatif kita terlupakan dan kita dapat mendengar suaranya. Nah, saudara, dalam Kisah Para Rasul, tepatnya pasal 16 ayat 19 sampai 31. Itu diceritakan bahwa Paulus dan Silas dipenjara. Paulus dan Silas dipenjarakan di kota Filipi. Itu pun tanpa proses pengadilan, bisa kita bayangkan. Dan mereka dipermalukan di depan umum. Karena pakaian mereka dilucuti, lalu tubuhnya digebukin, didera, dicambuk berkali-kali. Saudara, mengapa Paulus dan Silas dipenjarakan? Karena dikatakan mereka memberitakan Injil Kristus Yesus. Yaitu tepatnya ketika Paulus mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, yang mana dari tenungan-tenungannya, tuan-tuannya itu memperoleh penghasilan gede, penghasilan besar. Kalau kita baca dalam ayat 16 sampai 18. Nah, tuan-tuan hamba perempuan petenung inilah yang ngelaporin, yang membawa Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar kota supaya dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan apa? Sebagai pengacau. Nah, saudara, apa yang terjadi kemudian di dalam penjara? Singkat cerita, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, di waktu tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Sementara apa? Sementara orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka memuji Tuhan. Saudara, saya bisa bayangkan situasi penjara saat itu. Karena apa? Jelas firman Tuhan katakan tadi, posisi Paulus dan Silas itu ditaruh, suruh naruh di tengah. Maksudnya ditaruh di tengah supaya apa? Tidak escape, tidak melarikan diri. Itu sebabnya ditaruh di tengah. Tapi saya katakan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ditaruh di tengah. Maka ketika Paulus dan Silas nyanyi, baik mereka yang dipenjarakan di depan maupun juga di belakang, mereka dapat mendengar nyanyian daripada Paulus dan Silas. Saudara, Alkitab memang tidak mencatat bagaimana mereka berdoa, lalu jenis lagu apa yang mereka nyanyikan. Tapi yang pasti adalah posisi mereka dalam keadaan kaki terpasung. Kok dipasung? Itu supaya tidak lari.
Lalu punggung mereka penuh dengan luka dan sangat menyakitkan. Akibat apa? Cambukan berkali-kali. Itulah sebabnya saya bisa membayangkan, pasti malam itu Paulus dan Silas merasakan nyeri banget seluruh tubuhnya dan jarum semua. Nah saudara, Paulus dan Silas diborgol kaki dan tangannya. Tetapi dengan mulut mereka yang bebas, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini hebat. Dan suatu kejadian yang luar biasa terjadi. Jelas firman Tuhan tadi katakan ada gempa bumi. Sehingga dikatakan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saya sekali lagi katakan wow, sangat ajaib sekali. Nah saudara-saudara, apa arti rohani dari kejadian ini? Yaitu pada saat kita menghadapi suatu masalah yang sangat gede, besar, atau ketakutan, atau kekhawatiran yang luar biasa. Pada saat akal budi dan jasmani kita benar-benar terbelenggu dengan masalah-masalah dunia. Puji Tuhan, kita masih punya mulut. Ya, punya mulut yang dapat bebas untuk memuji Tuhan. Teladani Paulus dan Silas. Mereka tidak pakai mulut untuk teriak-teriak marah kepada Tuhan, atau mengomel, atau bersungut-sungut, atau berkata mengapa begini, mengapa begitu, aku ngelayani engkau kok malah digepuin seperti gini. Enggak. Seperti di depan tadi saya katakan, ketika mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, maka kita tidak akan sempat lagi dan mau lagi, yaitu berbuat dosa. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, yang terjadi lihat, belenggu mereka pun terlepas. Nah demikian pula dengan setiap kita. Ketika ada beban-beban yang begitu berat di dalam kehidupan kita, ketika kita menyanyi kepada Tuhan, wow, pertolongan Tuhan pasti akan datang membebaskan, melepaskan kita dari belenggu-belenggu kekalutan kita. Untuk itu, mengapa kita tidak selalu memuji-muji akan Dia? Nah, saudaraku yang terkasih, mungkin sekarang ini saudara merasa tidak bisa dikatakan. Ada beban hidup yang terasa berat banget. Hidup masa depan suram, tidak menentu. Saat-saat ini apalagi harus diam di rumah. Saya berani katakan semua merasa jenuh, semua merasa bosan. Bahkan ada yang gero-gero berkata, waduh, uang sudah mulai menipis. Piye ini? Saudara pun seolah-olah hidup di dalam penjara, tidak bebas. Lihat sekarang mau pergi keluar juga sekarang takut-takutan. Kenapa saya katakan takut-takutan? Sekarang ini bukan cuma karena virus yang terjadi membuat kita takut dan diam di rumah. Tetapi khususnya di Kediri mulai terjadi pembegalan-pembegalan yang ada. Saudara, ketakutan, kekhawatiran merajalela. Karena itu saya mau katakan, naikkanlah pujian. Dalam situasi seperti ini, nyanyian menjadi berkat dan mengusir pikiran-pikiran negatif di hati dan juga di pikiran kita. Saudara, saya suka nyanyi, yaitu hatiku percaya. Saya teringat sekali ketika menyanyikan lagu ini, dan dimanapun kalau lagu ini dinyanyikan, saya selalu nangis. Kenapa? Saya teringat ketika rumah keluarga di Batu meledak karena gas LPG. Saat itu benar-benar saya nggak tahu apa yang harus saya buat. Karena yang meledak bukan cuma rumah saya, tetapi tetangga-tetangga semuanya juga kena dampak daripada ledakan itu. Saudara, tetapi pada waktu saya sungguh-sungguh tidak berdaya, maka nyanyian hatiku percaya sungguh-sungguh menguatkan.
Syairnya mengatakan, saat ku tak melihat janji jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lalu refrennya berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, pujian ini luar biasa. Memang mungkin masalah saudara tidak lantas jebret selesai, tetapi setidaknya iman saudara akan dipulihkan, pengharapan saudara dikobarkan, dan kasih saudara diteguhkan. Saudara, ketika kita merasa berada dalam situasi yang tidak masuk akal, saya katakan menyanyilah. Menyanyikan sebuah lagu yang meninggikan Dia, yang memuliakan Allah. Saya berani jamin pasti akan menyenangkan akan hati Allah. Bayangan gelap, rasa khawatir dan rasa takut akan segera bus menjadi sirna, dan semua itu akan berganti dengan ketenangan, damai di dalam hati kita. Saudara, menyanyi itu merupakan sebuah obat bagi jiwa yang sedang susah. Seperti Nabi Yesaya katakan bahwa nyanyian puji-pujian itu ganti semangat yang pudar. Yesaya 61 ayat 3b. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita mungkin tidak memiliki suara yang bagus, tetapi saya mau tekankan, itu bukan alasan yang cukup untuk tidak bernyanyi. Beri jiwa kita sesuatu yang menyegarkan dengan menyanyikan satu lagu kapanpun atau dimanapun kita berada. Saudara, kalau ngomong nyanyi, ada orang banyak berkata, aku gak so nyanyi, makanya ndak mau nyanyi. Saudara, justru jujur, saya ini mengagumi Ko Ci Jun. Ya, kita tahu Ko Ci Jun ya, Bapak Adi Wijaya. Orangnya rajin banget doa pagi. Tapi kalau dia memimpin doa pagi selalu akan diawali dengan nyanyi. Kalau dia yang awali dengan nyanyi, semua pasti tidak bernyanyi. Kenapa? Karena nada awal yang dia ambil itu membuat orang yang dengar itu guyu. Karena apa? Bautiao alias falesnya kebangetan. Tetapi saudara, dia suka memuji. Saya katakan dia suka memuji. Kenapa? Terbukti yang nyari lagu untuk persekutuan doa pagi atau tim doa pagi ngisi di kebaktian umum, semuanya kebanyakan adalah dia yang nyari. Nah, saat ini kita ngelihat online yang ada, Ko Ci Jun juga dengan luar biasa memulai dengan menyediakan satu lagu dari kaset. Jadi bukan dia yang nyanyi, satu lagu dari kaset. Lalu kemudian dia isi dengan pokok-pokok doa dan renungan yang ada. Dan saya melihat di News Kanaan benar-benar sangat memberkati. Itulah sebabnya saya katakan, tidak ada alasan bagi kita berkata, wih suaraku welek. Ya, itu sebabnya aku tidak mau menyanyi. Saudara, saya mau tekankan, dengan bernyanyi memuji Tuhan, roh dan jiwa kita itu akan terbuka, bersekutu dengan Dia, sehingga kemuliaan Allah akan turun atas kita. Karena itu bernyanyilah dan menyanyilah bagi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita tidak bisa bernyanyi. Ada berkat yang besar luar biasa ketika kita mau menyanyi, memuji, menyembah akan Dia. Nah saudara, saya akhiri renungan khotbah hari ini yaitu dengan cerita ilustrasi dari sebuah buku yang saya baca. Saya katakan cukup menarik ya. Dikisahkan yaitu suatu masa hidup seekor singa yang liar dan buas.
Nah, setiap kali bertemu makhluk hidup lain, langsung singa ini tanpa babi bu langsung menyergapnya, melahapnya, dan dimakan sampai habis. Dan cialatnya singa buas ini paling doyan, yaitu dengan daging manusia. Itu sebabnya dikatakan kalau dia sudah ketemu dengan manusia, dia terkam, dia makan, tidak ada yang tersisa. Tulang-tulang yang keras sekalipun akan remuk di dalam dia makan dengan taringnya yang runcing. Nah, suatu saat terjadi hal yang luar biasa. Ketika tahu bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang baik, berkatalah singa liar ini kepada teman-teman singa yang lain. Dia ngomong gini, wah aku ini loh telah mendengar seruan di padang gurun. Dan aku ini ingin bertobat. Aku gak akan mengganggu dan makan orang Kristen lagi. Saya akan membiarkan mereka tetap hidup dan tidak akan menjadikan mereka santapan pemuas isi perutku. Itu janjinya. Namun apa yang terjadi saudara? Setelah lewat cuma beberapa hari, dilalah kok yo ono seorang Kristen lewat. Yang terjadi singa liar dan buas ini sekali lagi melahap dan makan orang itu. Seluruh bagian tubuh orang tersebut dimakan habis, tidak bersisa kecuali bibirnya. Wah, ia lalu dicemooh oleh teman-temannya. Pieto, kata teman-temannya, bukankah kamu ingin bertobat? Bukankah kamu berjanji tidak akan menjadikan orang Kristen sebagai santapan lesatmu? Lah lihat, mengapa hari ini engkau justru sekali lagi membunuh seorang Kristen? Teman-temannya berkata, kamu ini benar-benar singa tomat, bertobat tetapi selalu kumat. Nah, dikata-katain dengan teman-temannya. Singa yang buas dan liar ini bukannya marah, malah guyu. Dia berkata, saya ini loh memang wes janji ya, janji untuk tidak menerkam orang Kristen. Namun orang yang telah kumakan tadi wes tak endus, wes tak cium sebelum ku terkam. Lah kok ternyata sama sekali gak ada aroma kekristenan kecuali apa? Bibire tok. Karena itulah lihat tuh bibire loh lah gak tak makan. Jadi aku ndak mengingkari janji. Nah, saudaraku yang terkasih, menyanyi, memuji memang mulut kita. Karena itu jangan cuma menjadi orang Kristen yang hebat cuma di bibir, di mulut. Kalau menasehati hebat. Kalau menyanyi wow merdu banget ya. Kalau nyanyi sampai dikatakan buah bisa jatuh saking wah indah sekali. Kalau berkhotbah jago banget. Tetapi sayang perbuatannya sendiri tidak menunjukkan Kristen yang setia. Kita perlu memuliakan Allah dengan bibir, mulut, juga hati kita dan seluruh kehidupan kita. Jangan terjebak dalam kemarahan dan kekecewaan kepada Tuhan. Teladani Paulus dan Silas. Mari menjalani apapun dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan keyakinan bahwa di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Sekali lagi, mungkin nyanyian tidak menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya tidak membuat kita bersungut-sungut, marah, dan mengomel. Ingat, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah pintu hati kita bagi iblis. Bernyanyilah dan menyanyilah bagi Allah kita dengan seluruh hati dan kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Jangan tidak bernyanyi. Bernyanyi, menyembahlah akan Dia. Ada berkat di balik nyanyian. Pujilah Tuhan senantiasa.
Haleluya. Nah, saya akan tutup dengan satu pujian, yaitu Aku Percaya. Saya juga mengajak semua jemaat untuk bisa menyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, oh Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun keadaanku, aku mau tetap bernyanyi bagimu. Aku mau tetap memuji dan memuliakan Engkau dengan bibir, mulut, dan hatiku, dan segenap hidupku. Aku percaya ada kuasa di dalam puji-pujian kepadamu. Karena itu sertai jemaatmu dalam masa-masa ini, sehingga mereka membuka pintu hati untuk memuji, menyembah akan Kau, dan menjaga baik-baik hati mereka untuk tidak memberi celah dan kesempatan kepada iblis. Oh Tuhan, hiburkan dan kuatkan setiap anak-anak-Mu di dalam Putramu Yesus Kristus yang patut kami tinggikan dan masyurkan. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami memberitahukan bahwa persembahan jemaat dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Dr. Robi Mulyadi Gunawan di nomor rekening 033 080 3436. Dan bagi Bapak Ibu yang beribadah di pos PI Pare dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu ke rekening BCA atas nama Kusumawati Purnomo atau Lili Galatia Hartono di nomor rekening 14006428881. Kemudian bagi Bapak Ibu yang beribadah di pos Ngurah bisa menghubungi Bapak Lukas di nomor HP 0812 3586 0886. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengumpulkan uang persembahan di rumah masing-masing dan dapat dimasukkan di dalam amplop putih atau amplop biru yang sudah disediakan oleh pihak gereja untuk dapat dibawa pada minggu-minggu berikutnya ketika gedung gereja kita sudah dapat digunakan untuk beribadah kembali. Namun jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan secara langsung dan secara rutin setiap minggu di gereja, maka dapat menghubungi gereja, mengunjungi gereja pada hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan dalam kotak kaca
yang disediakan di meja belakang gereja. Jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan pujian doksologi. Mari kita kembalikan segala puji-pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi Allah Tritunggal. Setelah itu, doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Erin Yesika, dan kita akan mengaminkan dengan pujian Amin Song. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Dengarlah kini berkat Allah bagimu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kiranya Dia menghimpunkanmu dengan tangannya dan dituntunnya dengan hati-hati, sehingga engkau pun dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ibadah pagi ini selesai, silakan duduk mengambil saat teduh.